Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk lagi di semester genap mata kuliah hukum internasional. Nah, kalau di semester genap saya dapat mata kuliah hukum internasional dan hukum pemerintahan daerah semester 4. Tapi tahun lalu saya dapat hukum acara peradilan agama di semester 6. Tapi semester ini dikasih ke Pak Proklamasi. Ya, seperti saya sampaikan pada mahasiswa saya tahun lalu juga, seharusnya di beberapa fakultas hukum di Kota Medan, hukum internasional ini adalah 6 SKS. 6 SKS dengan biasanya semester 3 itu 4 SKS, semester 5 itu 2 SKS. Ya. Semester 3 mata kuliah hukum internasional, semester 5 mata kuliahnya hukum organisasi dan perjanjian internasional. Saya rasa itu sangat penting, organisasi atau badan-badan yang berlaku di dunia internasional maupun perjanjian-perjanjian internasional, termasuk traktat, perjanjian perang, perjanjian damai. Saya nggak tahu itu bisa kita bahas di sini atau tidak, karena cukup banyak bahan ini kalau kita hanya dikasih dengan 14 pertemuan. Hari ini kita masuk di pengantar pendahuluan hukum internasional. Kita lihat dulu istilah-istilah dalam hukum internasional. Ya, kalau hukum internasional di Indonesia kita kenal dengan bahasa hukum internasional pada umumnya. Tapi di luar negeri, Inggris menyebutnya dengan international law, Perancis menyebutnya dengan droit internasional, Belanda international recht. Ya, jadi hukum internasional ini lebih diterima dengan penggambaran bahwa peranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Jadi bagaimana hukum yang berlaku itu bagi dunia internasional, bagi seluruh negara tanpa ada batasan wilayah dan negara. Apa itu contoh yang lengkap, yang simple? Misalnya SIM internasional. Jadi kalau kalian keluar negeri, kalian urus SIM internasional di sini, kalian bawa kendaraan. Kalau di Eropa itu bisa naik mobil antar negara, ya, bisa lewat darat. Itu kalian masuk perbatasan, tunjukkan SIM, tunjukkan paspor, selesai, lewat. Kecuali negara-negara yang dalam masa konflik, itu akan lebih susah. Ya, kalau negara-negara yang umum, yang terbuka itu enak. Tapi kalau yang di imigrasi, dirjen imigrasi. Nanti kalaupun nanti ngurusnya katanya ke Polda atau ke Polri, mereka bikin surat rekomendasi, kita harus ke Polri. Kita tetap ke imigrasi dulu, seperti ngurus paspor, kan, baru ke apanya. Kalau kita misalnya mau jalan-jalan misalnya ke Eropa ataupun Amerika, urus visanya visa Eropa, jangan visa negara. Ya, jadi kalau kita visa Eropa itu ada di Uni Eropa, ya, yang menaungi seluruh wilayah Eropa kecuali yang menolak untuk bergabung. Ya, ada beberapa negara yang menolak untuk bergabung, seperti Rusia masih masuk, ya, Rusia masih masuk. Ukraina pun masih masuk. Nggak ada kalau yang di Uni Eropa, di Asia yang ada. Kalau di Uni Eropa itu kita udah dapat visanya, kita bisa masuk. Bahkan ada beberapa negara yang tidak pakai visa, ya, dimudahkan karena mereka butuh wisatawan. Biasanya seperti itu. Kalau mereka butuh wisatawan,
mereka tidak memberlakukan visa. Tapi dengan tidak memberlakukan visa, resiko di negara mereka jadi lebih tinggi. Mereka harus melakukan patroli di setiap waktu selama 24 jam. Itu resikonya kalau suatu negara tidak memberlakukan visa masuk. Jadi kalau kita tidak memberlakukan visa masuk, maka kontrol penduduk dari wilayah asing itu nggak bisa. Nggak tahu kita siapa ada di mana, berapa orang ada di mana, nggak tahu. Apalagi wilayah kita seperti ini, kalau nggak diberlakukan visa, nggak tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, siapa yang tinggal, dari negara mana dia, ya kan? Tahu ya nanti saat udah jadi masalah aja, ketangkap polisi, meninggal segala macam. Itu bakal lebih bahaya. Bahkan kalau kita pun ke negara luar, misalnya ke luar negeri, ya, kita berlaku hukum internasional negara kita juga. Apa itu? Dengan kita ke luar negeri, kita harus lapor dulu ke kedutaan besar kita di negara setempat bahwa kita sudah ada di situ. Karena apa? Maaf kata, nanti suatu saat kita tidak melapor, ya, kita ngelapor, kita terjadi masalah, kecelakaan atau apa, mereka nggak mau tanggung jawab, mereka nggak mau ngurusi, karena nggak ada di data mereka kita masuk ke negara itu. Jadi harus taat aturan. Kita di negara orang taat aturan. Nggak ngerti, datangi dulu dubes ya, tanya sama mereka. Jadi istilah hukum internasional juga ada hukum antar bangsa, ya, itu hukum antar negara. Jadi antara negara satu dengan negara lainnya ada hukum, ada perjanjian yang mengaturnya, ya, itu harus ada. Kecuali memang yang kita tidak membuat perjanjian, misalnya Indonesia dengan Israel, nggak ada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian seperti itu, bahkan pesawat umum pun sekalian, bukan pesawat militer, pesawat komersil pun sekalian, nggak boleh berjalan di wilayah negara kita. Atau sebaliknya. Contoh semalam waktu pertemuan di Australia, ya, Perdana Menteri Israel harus memutar sejauh 14 jam karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Karena kalau dia memaksa masuk ke wilayah Indonesia, maka Indonesia bisa nembak jatuh pesawatnya itu dan legal, diizinkan oleh dunia internasional. Karena pesawat yang tidak kenal, ya, nanti paling kalau udah masuk dihubungi pilotnya, konfirmasi 3 kali nggak konfirmasi, tembak jatuh. Siapapun di dalam itu bakalan tembak jatuh. Tapi kalau yang lewat pesawat militer, Sukhoi segala macam, itu wajib tembak jatuh tanpa konfirmasi. Gak boleh ada pesawat militer melintasi wilayah negara lain tanpa izin dari negara. Karena apa? Karena itu adalah simbol pernyataan perang, ya. Itu harus hati-hati. Makanya tentara-tentara kita pun kalau pun harus latihan pesawat militer, mereka harus tahu dulu batas wilayahnya. Karena hampir rata-rata kalau latihan pesawat militer itu di wilayah perairan, nggak pernah darat, ya, memang di udara tapi di bawahnya pasti perairan. Karena apa? Karena suaranya itu bising, ya, pesawat-pesawat militer itu bising. Ada juga hukum antar negara. Kalau tadi hukum antar bangsa itu antar kelompoknya, ini antar negara keseluruhan, ya. Antar bangsa itu adalah bangsa yang ada di dalam negara itu.
Ya, ada kelompok-kelompok seperti kita. Kalau kita di sini ada Jawanya, ada Padangnya, Bataknya, segala macam ada. Ya. Ada juga hukum dunia. Jadi kalau hukum dunia ini, hukum yang diberlakukan oleh dunia internasional berlaku untuk seluruhnya. Ya, untuk seluruh wilayah negara di dunia. Apa contohnya itu? Nggak usah jauh-jauh. Masalah haki, hak atas kekayaan intelektual. Ya, jika kita ingin mengajukan perlindungan haki, hak cipta, merek apa segala macam, itu kita ajukan ke Ditjen Haki. Ditjen Haki membuat pengumuman secara nasional selama 30 hari. Kalau nggak ada komplain tentang pengajuan, itu diajukan secara internasional 30 hari. Ya, itu berlaku dari seluruh negara. Karena perlindungan lisensi, perlindungan haki ini berlaku ke seluruh negara. Contohnya apa? KFC, McD, itu dari Texas, Amerika, sampai dia di Indonesia. Ya kan? Texas apalagi, sampai dia di Indonesia. Berarti kan mereknya itu tidak boleh, merek, logo. Jadi di haki itu yang dilindungi merek, logo, penyebutan kata. Kalau di merek itu penyebutan katanya. Ya. Jadi kalaupun kalian bikin ejaannya pun berbeda tapi sebutannya sama, itu sama. Masa kalian so anak-anak gaul bikin kan, mau daftarkan merek, bikin nama pakai action anak gaul, dan buat action anak gaul, disebutkan ya sama, cuman penulisannya aja yang beda. Nah, kalau di merek itu tidak hanya penulisan, dia ada penulisan, ada juga penyebutan, kedengaran orang. Kalau disebutkan itu diambil 3 atau 5 orang, apa yang didengar, ya. Jadi dia betul-betul kalau perlindungan secara internasional itu betul-betul merupakan hak milik pribadi. Ya. Jangan hak mengakui, tapi hak milik pribadi, hak menciptakan. Ya. Kalian nulis bisa menciptakan buku. Dah diterima buku di Indonesia, kalian translatekan ke bahasa Inggris, kalian terbitkan lagi ISSN-nya. Ya, yang nasional. Itu salah satu hak cipta, dilindungi. The Law of Nation diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa yang memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal dalam bahasa Romawi ius gentium. Apa itu? Yakni hukum yang berlaku antar bangsa di zaman Romawi. Ya. Jadi kalau dulu itu di wilayah dunia ini itu ada kelompok-kelompok, bukan negara. Ya, Romawi, Persia, ada. Kalau dulu tanah Arab itu termasuk Palestina, Israel. Ya. Rajanya tetap di Arab. Itulah yang kita kenal dulu dengan Nabi Muhammad, khalifah. Itu yang memimpin. Kalau kita kan bilang sekarang itu raja. Kalau mereka itu dulu nabi, khalifah. Mereka yang memimpin di seluruh wilayah Jazirah Arab. Ya, termasuk Artu Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Ya. Andalusia itu ibu kota Barcelona. Jadi kalau Barcelona itu dulunya ya mayoritas Islam. Ya, 100% Islam. Setelah di zaman Romawi lah dia jadi kekristenan di sana. Ya.
termasuk kaidah asas hukum yang mengatur hubungan antar orang Romawi dengan bukan orang Romawi dan antar sesama bukan orang Romawi. Jadi kalau di zaman Romawi itu ada pengaturannya, hubungan antar masyarakat pun diatur. Ya, dari mana kita, ya, apa suku kita. Orang kan dulu dikenal dengan suku-sukunya. Ya. Suku Bani Hasyim. Iya, aborigin ada, suku di Amerika, saya lupa apa, tapi sekarang udah hilang. Jadi kalau di Amerika sekarang itu udah nggak ada lagi penduduk asli Amerika. Ya, kalian boleh cek sejarah, nanti saya lihat juga. Itu udah nggak ada lagi penduduk asli Amerika yang tinggal di Amerika. Apakah Amerika orang kulit putih? Seharusnya tidak, karena Amerika itu dibentuk oleh orang Afrika. Makanya kalau dibilang Amerika itu orang kulit putih itu udah salah. Istilah hukum antar negara juga digunakan untuk merujuk pada mengatur hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya. Ya, bagaimana hubungan antar negara dengan negara lainnya? Ini tidak wajib. Seperti saya bilang, kita bisa melakukan hubungan antar negara jika ada keuntungan masing-masing pihak. Jadi tidak wajib. Termasuk juga dengan kondisi masyarakat. Maka masyarakat menerima atau tidak. Jadi kalau kita, Israel udah berapa kali minta untuk kerjasama sama kita, tapi masyarakat menolak, maka masih tidak terjadi. Maka seharusnya juga tidak. Karena seperti yang saya bilang, kalau di Israel itu bukan lagi cerita agama, tapi cerita kemanusiaan. Ya. Hukum internasional juga disebut sebagai kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Jadi ini kalau kita kenal di Indonesia itu kebiasaan atau hukum adat. Kalau kita pelajaran hukum adat itu ada hukum adat, hukum kebiasaan. Ya, hukum adat, hukum kebiasaan ini hukum yang berlaku dari zaman dulu dan diakui masyarakat. Jadi nggak akan mungkin disingkirkan, ya. Ada tuh kalau di desa-desa adat ada masalah hukum-hukum adat ini. Bagaimana kalau kita lihat di YouTube antara adat-adat yang ada di Kalimantan, di Bali itu banyak yang ada istilahnya maknini, ya. Kalau kalian cari itu juga maknini itu ada. Apa itu maknini? Jenazah yang udah 3-5 tahun itu digali lagi, dibersihkan, dipakaikan baju lagi. Itu ada. Yang cek nanti di YouTube ada itu. Maknini. Kalian bikin aja maknini. Bukan pakai K, pakai petik atas. Ya, itulah yang kebiasaan-kebiasaan seperti itu diterima masyarakat, nggak ada penolakan dari masyarakat, maka itu akan menjadi hukum bagi wilayah itu, bukan nasional. Ya, ingat ya, bukan nasional, bagi wilayah itu aja. Kalau memang wilayah itu menerima, ya bagi wilayah itu. Berarti hukum adat itu berkaitan dengan agama juga? Sebenarnya tidak serta-merta agama, kebiasaan kelompok itu aja.
Karena jarang ada kebiasaan kelompok ini mengaitkan dengan agama. Ya. Kalau hukuman-hukuman seperti di Tanah Karo pun nggak ada mereka kaitkan dengan agama. Nggak ada penghakiman mereka bawa ke gereja. Nggak, selesai di ketua adat. Ya. Karena kalau bawa ke agama, apalagi sekarang sudah banyak masuk agama-agama yang di setiap wilayah adat, ini akan terjadi pergesekan. Mereka akan mau terjadi perpecahan di wilayah adat mereka. Ruang lingkup hukum internasional sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan hukum yang luas. Hukum internasional terdiri dari prinsip, peraturan, kebiasaan tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional terikat dan mematuhinya dan melaksanakannya. Ya. Jadi tentang kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang memang dilakukan secara terus-menerus, ya, nggak putus. Jadi tetap dijalankan, tradisi kebudayaan yang tetap dijalankan. Sama kalau kita lihat, ada juga saya lihat di media sosial, di YouTube misalnya, ada beberapa negara yang nenek moyangnya berasal dari Jawa, seperti kalau nggak salah Suriname. Suriname itu Jawa. Kalau kalian jalan-jalan ke sana, kalian bahasa Indonesia aja mereka ngerti. Ya, ada beberapa lagi, saya lupa yang lain, ada beberapa. Hukum internasional merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara berdaulat secara eksklusif, yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan yang sebagian besar mengatur tentang prinsip dan aturan yang harus dipatuhi negara. Di hukum internasional ini menyangkut pada apa yang berlaku di negara itu terhadap dunia luar. Ya. Biasanya negara itu adalah negara yang merdeka. Buat aturan, kalau kita buat aturan harus benar-benar tegas. Kalau ada yang melanggar, sanksi terus. Supaya apa? Supaya aturan yang kita buat dihargai oleh negara lain. Ya. Jangan pula kita udah buat aturan, kita sendiri yang melanggarnya. Ada orang masuk, ada pelanggaran, udah Pak, damai-damai aja. Jangan. Ya. Jangan kita membuat aturan, kita yang menghancurkan aturannya. Biarkan orang yang berusaha menghancurkan aturan kita. Ya. Atau kalian nanti jadi anggota DPR, anggota legislatif, dan harus pertahankan itu. Kalian yang buat peraturan, jangan kalian yang menghancurkan peraturan itu. Lebih bagus kalian dikritik orang karena peraturan kita ada kesalahan, itu lebih bagus. Ya, daripada kita sendiri yang menghancurkannya. Ya, dalam hukum internasional ini juga ada 3 unsur batasan. Yang pertama, terdapat prinsip hukum dan norma hukum. Ya, jadi di setiap negara itu memiliki prinsip dan norma hukum yang berbeda-beda. Ya, ada kebiasaan yang berbeda-beda. Ya, ada kosakata mungkin yang umum di bahasa Inggris, tapi di beberapa negara itu tidak boleh. Ya. Makanya kalau kita pergi ke negara lain, kita bilang, misalnya kita jalan-jalan misalnya ke Rusia, ada beberapa kata pertentangan antara Inggris dan Rusia. Kita bisanya bahasa Inggris, maka kita bilang saat situ,
mohon maaf saya tidak mengerti sama sekali bahasa Rusia. Saya hanya bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ada kesalahan, tolong jangan disalahkan tapi diberitahu. Ya. Kita dalam posisi sebagai pendatang, sebagai orang baru, kita harus rendah hati. Lulus kalian PNS misalnya, jangan sok-sokan, sok-sok paling ngerti. Maka harus kalian benar-benar bekerja, benar-benar melakukan dengan apa yang menjadi kerjaan kalian. Ya. Yang kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antar subjek hukum internasional dan mengatur persoalan hukum publik dan hukum lintas batas negara. Ya. Unsur hukum internasional itu juga harus mengatur subjek-subjek hukum. Ya. Hubungan antar hukum lintas negara. Hubungan kita antar negara, kita sebagai pemimpin negara harus mengatur ini. Jangan gak open. Karena kita dalam suatu negara, misalnya pemimpin suatu negara, negara A misalnya, pastinya kita membutuhkan negara lain, atau minimal pastinya kita akan berhubungan dengan negara lain. Nggak akan mungkin kita bisa jalan sendiri. Contoh seperti apa? Ya, misal negara A mayoritas Islam, ada perjalanan haji dan umroh, maka kita harus kerjasama dengan Arab Saudi. Nggak usah bilang negara Islam, misalnya negara Cina, ada warga negaranya Islam juga, maka tetap harus kerjasama ke Arab Saudi. Karena jika tidak, maka warga negaranya nggak bisa masuk ke sana. Ya. Masyarakat internasional itu merupakan landasan sosiologis hukum. Eksistensi masyarakat internasional terindikasi dari adanya banyak negara di dunia yang memiliki hubungan di berbagai bidang yang bersifat tetap. Ya, jadi masyarakat internasional ini adanya hubungan antar negara. Ya, masyarakat internasional ini dikatakan sebagai hubungan antar negara. Ada hubungan antar negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia, itu sudah masuk dalam masyarakat internasional. Tapi kalau kita Indonesia saja misalnya, negara A saja tidak melakukan hubungan dengan negara lain, maka itu belum termasuk masyarakat internasional. Ya. Pastinya kalian belum diakui kalau kalian belum masuk ke PBB. Jadi harus masuk. Ya, masyarakat internasional bukan suatu kumpulan negara saja, tapi telah bertransformasi menjadi masyarakat yang heterogen. Sejumlah aktor-aktor bukan negara telah mencapai signifikannya. Apa maksudnya? Bahwa pada masa sekarang ini masyarakat internasional itu bukan hanya negara, tapi tokohnya, siapa orangnya yang membawa negaranya. Apa itu contohnya? Misalnya contohnya siapa? Agnes Monica. Ya, dia individual, go internasional, anggun, individual, go internasional, membawa nama negara Indonesia. Ya, banyak yang seperti itu. Pemain-pemain bola kita,
yang berkiprah di luar negeri. Jadi dia bukan membawa kalau pemain bola misalnya bukan membawa timnas. Kalau timnas kan jelas bahwa satu kelompok masuk ke negara lain, jelas ada hubungannya. Ini satu orang, ya, dikontrak dengan tim di negara lain, sudah melakukan hubungan internasional individual. Jadi dia termasuk masyarakat internasional. Ya. Selanjutnya ada kedaulatan negara. Ya, studi hukum internasional tidak dapat menghindari dari apa yang dikenal dengan kedaulatan. Ya, jadi dalam hukum internasional ini harus ada kata kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Berarti negara itu diakui. Harus ada pengakuan dari negara lain. Minimal dari 2/3 jumlah negara dunia di PBB, bukan dunia sesungguhnya. Kalau kita bicara 2/3 dari jumlah negara dunia, maka jatuhnya kepada anggota PBB. Ya, kalau kita ambil secara umum, maka banyak sekali negara di dunia ini. Selanjutnya, nalar yang berangkat dari pemahaman bahwa hukum internasional mengikat negara-negara dalam hubungannya satu dengan lain tentu menjadi terganggu apabila kedaulatan negara harus dimaknai secara sempit dan konsepsi. Apa itu maksudnya? Kalau kedaulatan negara itu dipahami secara sempit bahwa negara harus berdaulat baru diakui, maka itu akan sangat merugikan bagi masyarakat internasional yang berpotensi. Ya. Banyak contoh-contohnya, misalnya di Palestina banyak juga atlet-atletnya, tapi karena negaranya tidak diakui, maka atletnya pun jarang yang bermain di Eropa. Seperti negara-negara lain pun banyak. Afrika Selatan juga yang baru selesai perang, ya. Hanya perkembangan hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum, ya. Jadi hukum internasional ini sebagai cabang wajib bagi prodi ilmu hukum, ya. Kecuali ada juga kalau di prodi lain ada prodi hubungan internasional. Itu memang jelas, memang pasti ada di sana. Tapi kalau di sini tetap harus ada, ya. Karena gimana pun kalau kita nanti keluar pasti akan bertemu dengan hukum-hukum lain. Kalau kita ingin menjadi pengacara advokat yang sukses, mengambil kasus-kasus di luar negeri, negara-negara tetangga, maka kita harus tahu, ya. Kita berani keluar, maka kita harus tahu dulu. Jangan sok-sokan kita keluar tapi kita nggak tahu apa-apa. Jadi hukum internasional dalam arti publik yaitu sejarah hukum internasional. Jadi bagaimana suatu negara itu terlibat dalam dunia internasional, itu ada catatannya. Makanya kalau saya pun menyarankan kepada setiap mahasiswa, kalau kalian ingin membaca suatu peraturan undang-undang, maka jangan baca hanya peraturan perundang-undangan terakhir. Lihat peraturan dasarnya. Walaupun dia yang sebelumnya sudah dicabut, kalian harus tahu perbedaannya. Sama misalnya seperti undang-undang dasar. Saya selalu menyarankan kepada mahasiswa saya untuk kalian punya undang-undang dasar lengkap. Terserah kalian beli atau enggak, saya hanya menyarankan. Saya enggak memaksa. Harganya pun tidak terlalu tinggi, tidak sampai 30.000 itu saya beli di Gramedia hari itu. Ya.
Tidak sampai 30.000. Itu amandemen lengkap. Jangan kalian beli undang-undang dasar yang punya anak SD, yang di belakangnya ada gambar presiden dan menteri-menteri. Ya. Resapel menterinya, undang-undangnya udah nggak kalian pakai lagi. Ya, beli yang lengkap, nggak ada gambar apa-apa, hanya undang-undang aja dari Undang-Undang 45, Konstitusi RIS, sementara 50, Undang-Undang Amandemen 1, 2, 3, 4, 2001, 22, 2003, 2004, sampai Undang-Undang NKRI yang terakhir. Ya, seharusnya mahasiswa hukum itu punya itu. Karena kalian bicara hukum, maka kalian harus punya hukum dasarnya. Hukum dasarnya itu di Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kelahiran organisasi-organisasi internasional yang dibentuk oleh negara telah menjadikan hukum internasional sebagai bidang baru di abad ke-20. Jadi adanya organisasi-organisasi internasional itu menjadikan bidang baru di dunia internasional. Contoh apa? PMI. Ya, ada Palang Merah Indonesia di sini, ada Palang Merah Internasional. Apa gunanya dia selalu datang ke tempat bencana? Apapun itu bencananya, bencana alam maupun bencana perang. Ya. Itu harus ada hukum internasionalnya. Harus ada perjanjian internasionalnya. Ya, karena apa? Karena ambulan, mobil-mobil kemanusiaan itu tidak boleh di stop dan tidak boleh diperiksa. Jadi harus betul-betul yakin bahwa mereka tidak bawa pasokan senjata. Ya. Jadi betul-betul mereka kalau memang kemanusiaan, mereka bawa yang bersifat kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, bantuan kesehatan, makanan segala macam. Jelas. Ya. Kalau PMI internasional mereka bawa ambulan, tenaga medis, obat-obatan. Jelas. Setiap perang itu ada mereka, ambulan mereka. Selanjutnya juga ada hukum lingkungan internasional. Apa ini kaitannya? Lingkungan internasional ini pasti sangat terkait, apalagi posisi kita sebagai Indonesia sebagai paru-paru dunia. Ya, ada kebakaran di wilayah hutan Indonesia, bukan Indonesia yang sibuk, dunia internasional. Karena apa? Mereka merasakan dampaknya, polusi udara, ya. Mereka merasakan dampaknya. Jika sampai Indonesia banjir, pasti Malaysia tenggelam. Jika Indonesia banjir, Singapura bisa hilang, Brunei bisa hilang, masih berdekat-dekatan. Itu kenapa mereka kalau dari segi lingkungan juga sangat memperhatikan. Lihat, kalau udah kebakaran pasti ada datang relawannya yang bantu, mana yang bisa diselamatkan, mana yang memang harus dibongkar, ditanam baru. Ya, sampai penanaman baru pun mereka lakukan. Itulah bagaimana lingkungan ini sangat-sangat diperhatikan pada saat sekarang ini sama dunia. Ada penebangan, ya, yang recok bukan media Indonesia aja. Ada penebangan ilegal logging. Yang recok bukan cuma polisi Indonesia aja. Lihat diberitakan sampai luar negeri semua. Ya. Karena apa? Karena mereka memang tahu dampaknya itu. Jadi kita walaupun kita negara merdeka, jangan sok hidup sendiri. Yang selalu saya bilang,
Ingat, di sebelah kita ada negara-negara lain. Ya, kita ada perbatasan darat dengan Malaysia, kita ada perbatasan laut dengan Singapura. Ya, Singapura kita kalau mau ke Singapura itu dari Batam, naik kapal feri. Kalau Malaysia kalau nggak salah dari Kalimantan, ya. Kalimantan mana saya lupa. Itu darat. Timur Leste darat. Dan jalan dari Papua ada itu. Kalau Australia udara. Australia kita lewat Timur Leste. Laut pisah. Dia lebih dekat ke Timur Leste karena ujung Indonesia adalah Timur Leste. Dulunya Timur. Sekarang karena sudah pisah, maka ujung Indonesia itu Papua atau Papua Barat. Ya, kita lihat aja peta dunia. Ujung Indonesia di mana sekarang? Yang paling ujung, di ujung itu nanti sebelah sananya itu Australia. Ya. Ya, prosedur mengenai penegakan hukum internasional saat ini dibahas dalam bidang khusus yang dapat dipandang sebagai hukum internasional formil. Apa itu? Yaitu penyelesaian sengketa internasional. Ya. Apa itu contohnya? Contohnya yang ringkas aja, kalau kalian melakukan plagiat karya orang, ya, misalnya kalian menjual produk misalnya KFC tanpa izin dari KFC-nya sana, kalian pasti akan digugat di pengadilan internasional, bukan pengadilan Indonesia. Ya, kalian udah berani main-main plagiat dari dunia internasional, maka kalian udah siap harus berhadapan dengan hukum internasional. Ya, jangan pernah, kalau saya baca putusan-putusan Mahkamah Agung itu banyak tuh pengusaha-pengusaha kita yang memakai brand-brand luar negeri yang diplesetkan, yang tidak sesuai dengan aslinya, tapi seolah-olah sesuai. Percayalah, walaupun kalian 1, 2, 3 tahun itu gak ada komentari kalian, pasti akan ketahuan suatu waktu. Dan yakinlah kalian, semakin lama kalian ketahuan, maka dendanya semakin tinggi. Ya, jangan merasa tenang kalian. Oh, nggak ketahuan. Jadi kalau nanti digugat di pengadilan, tanggal berapa kalian mulai menghasilkan dari karya itu, bukan tanggal kalian ditangkap, bukan tanggal kalian ketahuan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Untuk masalah sengketa wilayah, Pak, itu gimana? Kalau sengketa wilayah itu masuk ke Mahkamah Internasional. Ya. Jadi kalau ada terjadi sengketa wilayah itu, kita ajukan ke Mahkamah Internasional itu di Swiss, itu nanti di sidang. Kalau memang kedua-duanya punya bukti, maka jalan terakhir ditanya sama penduduk setempat. Ya. Secara historis lah, contohnya kita tarik ke belakang, kasus Palestina Israel itu kan secara historisnya Israel yang memiliki tanah. Tapi kan memang tidak ada catatan sejarah. Catatan sejarah sudah dibuang mereka. Ya, nggak ada. Karena dulu memang pusat pemerintahannya Palestina dulu masih satu sebelum ada Israel. Ya di negara Israel pusat pemerintahannya. Ya, jadi mereka yang menguasai dokumennya.
Makanya tidak bisa contohnya kalau yang nggak ribet seperti itu, yang si Padang Ligitan, ya, Malaysia dengan Indonesia masuk wilayah Indonesia, harusnya itu wilayah Indonesia, tapi oleh pemerintah kita yang dulu itu tidak pernah disentuh. Bahkan mereka nggak tahu mereka warga negara apa. Itu yang sakit, ya. Saat mereka nggak tahu mereka warga negara apa, datang utusan dari kerajaan Malaysia, ngasih mereka makan, ngasih mereka uang, ngasih ringgit, segala macam semua kebutuhan. Jadi saat sidang di internasional, dua-duanya memiliki bukti itu wilayah mereka, maka yang terakhir adalah tanya penduduk setempat. Itu yang semalam kita kalah. Kalau dengan Australia Pak yang lagi isu sekarang, itu gimana Pak? Australia dengan Indonesia? Enggak. Sengketa Pak. Pulau apa namanya? Iya, nggak bisa sampai sekarang pun nggak bisa di Tapi apa. secara geografis Pak, itu lebih condong ke Australia. Makanya sekarang itu sama dunia internasional dianggap sebagai laut bebas untuk sementara sampai sengketa memang benar-benar selesai. Ya, kalau sengketa tidak selesai, maka tetap itu laut bebas. Laut bebas itu berarti setiap negara apapun bisa masuk ke dalamnya, dapat bebas. Ya, yang bahaya kan kalau memang udah diklaim sebagai suatu negara, kita masuk, itu terjadilah kejar-kejaran. Kalau kita lihat di video-video YouTube itu yang Kementerian Kelautan waktu Ibu Susi yang kemarin, ngejar, tangkap orangnya, bakar kapalnya. Itu tindakan keras. Itu untuk apa? Untuk melindungi wilayah kita dari penjarahan negara lain. Memang harus seperti itu. Kita harus bikin keras supaya orang takut. Kalau kita hanya diam-diam saja, percayalah orang akan semakin berani. Berarti PBB tadi tidak mampu menyelesaikan masalah Indonesia dan Australia. Misalnya terjadi perang gimana? PBB pasti nggak mengganti dong. Kita terdaftar di PBB juga, sementara Nggak akan ada yang berani perang sama Indonesia. Ya, Amerika pengen dari barang Indonesia, menginvasi Indonesia, ngambil kekayaan Indonesia seperti yang dilakukan terhadap Afrika. Nggak berhasil, nggak berani. Kenapa? Karena kalau susahnya Indonesia diperang, diinvasi adalah Indonesia terdiri dari pulau-pulau, ya, nggak bisa diakses jalur darat. Ya, kita Pulau Sumatera terpisah dengan Pulau Jawa terpisah dengan Kalimantan dan Sumatera, terpisah juga dengan Pulau Sulawesi, dengan Pulau Papua, terpisah semua. Kalau negara-negara lain ada yang full daratan, ya. Kalaupun ada lautnya hanya laut di tengah, tidak membelah negara. Kalau kita kan istilahnya sudah membelah negara, pulau-pulau. Makanya sangat tidak mungkin untuk memeranginya. Diperangi satu, nanti yang dari pulau lain malah datang membantu. Jadi banyak. Ditambah lagi Indonesia punya hubungan baik dengan Timur Tengah, dengan Korea Utara. Cina pun mau menyerang pun berpikir, ya, kekuatan rudal yang paling ditakuti sekarang bukan Rusia, bukan Amerika. Kalau Rusia, Amerika kita tahu rudalnya seperti apa. Yang ditakuti sekarang adalah Korea Utara. Kenapa? Orang nggak tahu dia punya rudal apa. Ya, lebih takut seperti itu.
Ya, kita diyakini oleh orang kita punya rudal, tapi orang nggak tahu kita punya rudal jenis apa. Daya ledaknya semana, daya hancurnya semana, orang nggak tahu. Itu lebih berbahaya. Makanya banyak itu video-video juga di YouTube itu. Andai Indonesia diserang, maka negara-negara yang akan mendukung Indonesia adalah termasuk juga Rusia di dalamnya. Kita diuntungkan. Diuntungkan karena apa? Yang berkekuatan memiliki kekuatan militer banyak yang membantu kita. Ditambah lagi kalau Australia atau Amerika mau menyerang Indonesia, nggak ada kapal induk yang ada di dekat Indonesia. Membantu kan tidak gratis. Hah? Membantu kan tidak gratis. Secara mereka juga memanfaatkan peran kita juga terhadap. Iya. Gitu, hubungan juga kan gitu kan. Memang nanti kan setelah perang baru mereka bicarakan hubungan lainnya. Ya. Yang penting selesaikan dulu perang. Ya, tsunami 2004-2005 itu bukan bencana alam. Kalian boleh cek. Itu bukan bencana alam. Itu kegagalan uji coba nuklir Amerika. Kalian boleh cek. Karena pada saat tsunami itu kelihatan kapal Indo Amerika baru meninggalkan Indonesia dan berlabuh di Australia. Ya, kalian boleh cek kebenaran ini. Udah banyak di YouTube, nggak diblokir. YouTube punya orang Amerika. Ya, harusnya kan diblokir kalau memang ini bohong. Nah, itu jelas. Uji coba nuklir supaya nuklirnya terjatuh ke dasar laut, meledak di dasar laut, jadi dia ngisap. Jatuh itu dia karena beratnya dia ngisap air, surut air laut, baru dia meledak. Itulah yang mencar airnya kemana-mana. Sama dengan tragedi 2004. Kan mereka airnya surut dulu, baru warga senang karena banyak ikan menggelepar pada nangkapin ikan. Rupanya tiba-tiba air dengan ombak yang sangat tinggi, hampir 100 meter dibilang, langsung menerjang pantai masuk ke kota. Kalau seperti itulah yang Bapak sudah terjadi, pasti ada penelitian. Kalau memang ada negara lain datang ke wilayah kita gitu, menimbulkan apalagi korban jiwa, itu pasti itulah. Iya, kalau darat kita bisa punya bukti, kalau laut kita nggak bisa punya bukti. Itu kalau kita ada bekas gitu, pasti ada bekas. Pasti misalnya ada puing-puing atau serpihan-serpihan contoh. Itu dalamnya terlalu dalam, nggak ada, itu nggak bisa di selami. Itu udah nggak bisa diselami. Nah, kelautan dalam pun ada yang bisa diselami dan juga. Iya, mereka uji coba itu pasti di atas laut yang tidak bisa diselami. Contohnya yang tenggelamnya kapal pas dari pas itu kapal tenggelam. Iya, karena kenapa? Kalau dia pun gagal di uji coba, ini nggak akan bisa diselami. Robot pun masuk rusak. Apalagi orang udah pasti meninggal. Genang telinga pecah, air masuk ke otak, nggak bisa. Makanya mereka bersih. Semakin dalam semakin gelap. Iya, semakin nggak ada oksigen, nggak tahu kita hewan apa yang ada di bawah, predator apa yang ada di bawah. Terlalu sulit ya Bapak. Terlalu sulit. Bahkan teknologi maju pun dari Eropa dan Amerika tidak memungkinkan. Dan saya pernah baca Mungkin bisa, tapi anggaran terlalu besar gitu. Nggak ada yang bisa. Mereka bisanya cuman Kemarin aja sampai saat ini udah tahu kita dalamnya berapa kali. pengukur ke dalam ada, bisa.
Pengukur kedalaman bisa. Tapi untuk masuk ke dalam yang orang belum bisa. Kalau pengukur kedalaman mereka tinggal ngelempar aja sesuatu pakai sinyal gitu misalnya, nanti tahu itu berapa dalam ke bawah. Dan ini bukan maksud saya. Ini kan namanya yang Bapak bilang itu bom nuklir. Nuklir itu seperti kejadian di Jepang. Kan kemarin ledakan nuklir itu sampai sekarang pun masih ada radiasinya. Maksud saya, jika itu sudah meledak, jatuh, pasti ada sisa-sisa partikel-partikel yang bisa diambil, bahwa itu menunjukkan oh ini betul-betul radiasi nuklir gitu, atau di batu gitu, atau di tanamannya. Gitu. Iya, kalau di darat bisa kita ambil. Kalau di tengah laut kita ada nggak ambil ya? Itu yang saya bilang. Ya, bisa diambil kalau memang nggak ambil. Pemerintah pun udah mengupayakan itu kerjasama dengan Rusia dan segala macam, itu nggak dapat. Berarti itu betul, baru setengah aja orang yang bisa menjelajahi perairan. Iya. Belum seluruh. Belum. Kalau memang udah seluruhnya, ya. Ini perairan Danau Toba itu ada gunungnya di dalam. Gimana? Di Danau Toba itu ada gunung aktif. Ya. Cuman di mana kakinya dan di mana puncaknya itu belum tahu sampai sekarang. Karena dalamnya ke bawah Danau Toba itu. Itu ada gunung aktif. Udah ada penyelam Australia yang menyelam, tiba-tiba dia nabrak sesuatu, rupanya kaki gunung sebelah satu ya. Ya, di mana pusatnya ditariknya nggak dapat, karena makin dia ke tengah makin dalam. Kalau melihat isu global apa yang saya lihat, Nah, Rusia itu sebagai pemegang hak veto di PBB. Tapi kenapa ada negara Ukraina yang saya bilang tidak boleh bergabung nggak boleh bergabung kepada PBB atau NATO tadi, hanya serikat Uni Eropa. Itu kan mencederai apa namanya bahasanya? Mencederai gitu, organisasi internasional tadi. enggak, kalau apa Ukraina itu bukan 100% negara. Tapi dia sudah diakui, sudah berdaulat. Iya. Negara, Pak. Tapi kalau status ya, itu wilayah negara. Dia masih masuk ke Rusia. Mereka masih tunduk ke Rusia. Bahkan presiden aja dipilih oleh Rusia. Sama kayak kalau Inggris itu pecahnya West. Iya. Wales, Singapura, Iya. itu Inggris. Malaysia. Jadi apapun kebijakan politik negara ini harus dapat persetujuan dari Ratu Inggris. Berarti negaranya tidak 100% berdaulat. Iya, memang enggak. Itu namanya kalau bisa dibilang apa ya? Negara bagian lah. Merdeka sama kayak Vatikan di Roma. Vatikan itu merdeka. Itu negara bukan kota. Vatikan itu bukan kota, bukan tempat ibadah. Bukan, itu negara terkecil di dunia. Di Roma, Italia. Ya, itu aja negara. Nggak punya militer, nggak punya polisi, bisa disebut negara. Ya, jadi bukan negara ini bukan hanya negara-negara yang berdaulat atau merdeka. Ya, kalau pikiran kalian negara itu adalah negara yang berdaulat, merdeka, yang punya pemerintahan yang lengkap segala macam, kalian salah. Kalian boleh cek lagi di internet, di YouTube segala macam. Banyak negara-negara
diakui PBB, ya, tapi nggak punya sistem pemerintahan. Banyak contoh yang paling umum aja itu Vatikan. Vatikan itu negara, tapi itu salah satu kota di Roma. Berarti dia masuk di wilayah Roma, berarti dia negaranya Italia. Bagaimana dia mungkin menjadi suatu negara padahal dia di tengah-tengah negara Italia, bukan di pinggir. Kalau di pinggir jelas mau merdeka silakan, tegak-tegak. Jadi di PBB ini juga ada pengakuan wilayah negara, ya, bukan hanya negara. Jadi Rusia, Kazakhstan, Turkmenistan segala macam itu semua negara. Tapi di bawah Rusia, Ukraina, Armenia segala macam itu negara semua. Itu hanya pecahan loh Pak. Mereka udah pecah sejak Uni Soviet dulu. Iya. Tapi Uni Soviet udah nggak, bukan Uni Soviet lagi kita bilang ya. Rusia itu udah nggak mencampur adukan lagi atau apa bahasanya ya Pak? Mengendalikan lagi lah sistem pemerintahan Ukraina tadi. Makanya Ukraina tadi ingin bergabung ke dalam PBB, tapi Rusia ini merasa kalau Ukraina tadi bergabung dengan PBB akan mengancam keselamatan dan wilayah Rusia tadi, Pak. Enggak, karena memang sejak kalau Ukraina bisa, kenapa Turkmenistan, Armenia tidak bisa masuk? Karena mereka bukan negara yang berdiri sendiri. Itu bedanya. Kalau seperti Malaysia, Singapura, kenapa mereka bisa masuk? Mereka negara berdiri sendiri, tapi di bawah. Kalau secara historis tadi lah Pak, Kanada itu bersebelahan loh dengan Ukraina, teman-teman. Iya. Itu kenapa dia sendiri bergabung gitu dengan PBB gitu Pak? Secara daratan itu sama loh Pak, apa namanya, daratan wilayah itu sama. Iya, tapi kan kalau dia ke Kanada itu dia tidak masuk wilayah negara manapun. Dia bebas. Dia berdiri sendiri. Kalau kita lihat peta dunia, dia tidak masuk ke wilayah Rusia. Tapi kalau kita lihat seperti Ukraina, dia masuk di wilayah Rusia. Jadi kalau kita lihat di peta dunia, lihat itu Rusia, besarnya Rusia, baru di dalamnya ada lingkaran-lingkaran kecil. Armenia, Ukraina, Turkmenistan, Kazakhstan segala macam, semua itu pecahan yang 13 lebih itu ada di dalam itu. Ya, kalau yang Kanada ini walaupun di bawah pemerintahan Inggris, tapi dia berdiri sendiri. Mereka di bawah Inggris hanya ingin Inggris mengatur perekonomiannya, bukan negaranya. Sama kayak Wales, Singapura gitu kan? Iya, Singapura, Malaysia hanya mengatur perekonomiannya, maka perekonomian mereka maju. Kalau di Ukraina dan negara-negara pecahan Rusia itu bahkan presidennya aja mau dilatih persetujuan dari Rusia. Boleh cek. Ukraina dilatih itu berdasarkan persetujuan dari Rusia, Vladimir Putin. Ya, Kazakhstan, Turkmenistan itu semua mereka dari Rusia. Jadi memang harus sejalan. Ya, terakhir mereka Ukraina ini kenapa berani membelot? Karena mereka dijanjikan didukung oleh Israel. Pertama mereka Israel, karena mereka tahu Israel punya militer yang kuat juga. Ternyata lepas tangan, nggak bisa. Secara historisnya mereka nggak bisa. Kalau kecuali mereka sistem pemerintahannya memang sudah berdiri sendiri, full berdiri sendiri, presiden dipilih sendiri, ya, pemerintahan dijalankan sendiri. Ini enggak. Tapi kalau negara-negara persemakmuran, Inggris
Dia udah berdiri sendiri, cuman ekonomi aja dikendalikan oleh Inggris. Tapi apa rata-rata yang dikendalikan Inggris pun baju. Ya, kita lihat Singapura sekarang baju, Malaysia baju, dari perekonomiannya. Kalau dia kalau di pecah-pecah Rusia itu pun bahkan mereka punya setoran wajib ke Rusia. Jadi pendapatan negaranya misal 20% itu wajib ke Rusia. Gimana mereka dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, yang merdeka? Gak bisa. Makanya Ukraina semalam pecahnya itu karena dilarang ya Muslim di sana, karena mereka gabung ke Israel, Yahudi. Konfliknya Pak, Ukraina itu mau bangun pangkalan militer. Pangkalan militer. Iya. Nggak pertama kan karena yang masyarakat yang Islam itu, yang Muslim mau bangun rumah ibadah nggak dikasih, mau pindah ke Rusia nggak dikasih. Itu yang pertama. Baru untuk mempertahankan supaya Islam tidak berkembang di Ukraina, bangun pangkalan militer. Makanya Rusia menganggap kenapa seperti ini, kenapa masyarakat menuntut sesuatu malah dibangunkan pangkalan militer, karena udah nggak benar. Makanya di Rusia dibangunkan rumah ibadah. Siapa negara-negara bagian yang ingin apa, silahkan. Masjid banyak di Rusia, ya, bebas. Bahkan Rusia menjanjikan akan menjadi penyedia masjid terbesar di Eropa, di kawasan Eropa, ya. Ya, inilah pertemuan kita hari ini. Udah masuk juga nanti dosen kedua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.